Batang pisang. Oh, ini penting Pak. Ya, Maulid mah ada ini ada penting. Tapi sudah lupa. Bilang orang gunungan. Kalau orang Sulawesi, ya banyak itu. Juga namanya adalah juga termasuk di Merau. Namanya adalah Puncak Rasul. Nah, atau kalau di Jogja Ancak. Ya gunungan. Ya. Puncak Rasul juga gunung sebenarnya, tapi dinamakan seperti itu. Itu penting Pak. Ya, sebenarnya ini adalah filosofis terciptanya manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Tapi ada yang kurang, dipisahkan. Ya. Di bawah ini biasanya ketan. Biasanya itu ketan, ya. Terus seperti ini, ya. Hias kuning, di apa? Berbentuk kuning. Itu Nur Muhammad. Ya, itu filosofisnya. Nur Muhammad. Satu saat harus ada begitu. Jawa. Nur Muhammad. Allah sebelum menciptakan manusia, ya, dan alam semesta seterusnya, ya. Allah itu kan kidam. Allah itu tidak kidam, itu tidak didahului oleh Adam, tidak didahului oleh sesuatu apapun. Adam itu tidak ada apa-apa, ya. Tidak didahului apa-apa, itu Allah kidam. Nah Allah itu ya ada tanpa terbatas, lalu menciptakan makhluk pertama kali dimulai dari Nur Muhammad, rupanya kuning, ya kuning, ya kuning. Dari situlah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di sini, di sana ada namanya Ancak. Ancak itu bahasa Arab. Ansak. Ansak itu penciptaan. Ya. Dalam surat apa ya? Surat Tabaruk, surat Muluk. Qul huwallazi ansa'akum. Ansa'akum wa ja'alakum sam'a wal basara wal afida qalilan ma tashkurun. Ya. Allah yang menciptakan, ya. Lalu dilengkapi, ada matanya, ini ada telinga pendengaran, ada hatinya. Tiga yang disebut oleh Allah, karena tiga itu sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali. Afidah untuk berpikir. Tapi qalilan ma tashkurun, manusia manusia sedikit untuk memikirkan bersyukur, ya, atas terciptanya itu, ya. Dari sanalah Allah menciptakan makhluk semuanya. Ada yang putih, ada yang abu-abu, itu manusia. Ya, ada yang seperti nabinya, khusyuk, punya nur. Ya. Ada yang putih, sufi ini tadi. Sufi, ya. Ada yang merah. Padahal niatnya ya wis ngawur ta. Ada yang merah, ya. Yang hitam ada enggak? Ya. Gambar ke lambang hitam itu gelap ada, jadi tidak ada, memang tidak ada, semua ada. Ya, yang merah, ya. Ada yang abu-abu, karena dalam Al-Quran pun dimulai, ya. Manusia itu ada di tiga sebenarnya, ya. Jadi mirip aja nih tularan, ya. Ada yang munafiknya itu beneran, ya. Saya mulai dari pertama, mutakin ya, yang beriman ya, mutakin, ya. Nah, mutakin itu yang ini putih, kuning, nah, tingkat-tingkatannya aja, tingkat-tingkatannya, ya. Tingkat-tingkatannya. Kok ada telurnya Pak? Ini telur itu bakal apa ini? Ayam. Embrio. Jadi Nabi Muhammad itu adalah
di dalam nur itu, ya, itu banyak embrio. Dalam hadis itu bagi di Bukhari ada, di Muslim, ar-ruhu junudun mujannadatun, misalnya gitu disebutkan. Ruh itu mengumpul dari satu. Di satu di Nur Muhammad itu, ya. Ketika ruh itu saling menghadap-hadapan, saling berhadapan, nanti di dunia akan kenal, ketemu. Baik itu mungkin ada yang di Sumatera, ada mungkin dari daerah lain, mana ya, Sulawesi, ya, dari Berau, ya, mesti ketemu. Ya, kalau di berhadapan. Nah, sebenarnya kita semua pernah ketemu, ya, di Nur itu ketemu. Lalu yang kedua ketemu sekarang ini yang belum kenal saya, yaitu Burhanuddin terakhir perkenalan. Moga-moga kenal terus. Amin. Dan diharapkan nanti yang ketiga bisa ketemulah lagi. Ketemunya gimana? Ya diharapkan ke surga. Satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting, ya. Perkenalan ini penting, dan kita saling menyayangi, saling mencintai itu sangat penting sekali. Yang peringatan itu pesannya adalah saat kita sudah membacakan, ya. Siapa yang mencintai saya mana kebani, Ma'i Firjan, nanti akan bersama, kata Rasulullah SAW. Itu Anas, hadisnya Anas radhiyallahu anhu. Nanti akan akan bersama dengan Rasulullah SAW. Ini. Jadi Nabi Muhammad itu di situ terdapat embrio berbagai apa, termasuk malaikat. Itu embrio dari sana, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akhirnya terjadi, termasuk bumi, termasuk langit, semua bintang dan lain sebagainya. Itu adalah dari situ semuanya. Ya. Dari sini kuning ini ya. Dari kuning ini. Karena itu selalu disebutkan di dalam syair-syair, ya. Anta badrun, anta nurun, anta nurun, nurun, ya betul. Anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Ya. Jelas sekali di syarat itu. Hanya ini dilupakan sampai nurnya hilang. Ya, redup. Banyak orang yang lupa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dulu itu begitu. Mengapa kok begitu? Dengan cara begini akhirnya mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak kenal maka tak sayang. Ya, kan? Betul kan? Ya, gitu. Arahnya ke situ. Di sini posisi filosofi sangat tinggi sekali, bagus sekali. Ya. Kalau kita Nabi Muhammad kan orang Arab ya, nggak mungkin kita bisa kenal tanpa begini. Sudah ditulis berjanji, itu kan sejarah ya. Jarang yang bisa membaca itu, sedikit sekali. Dengan cara budaya gini, ada grebek mulai di Jogja, orang akhirnya tahu dengan sejarah itu. Sangat bodoh kalau seseorang mengatakan peringatan Nabi Muhammad itu adalah bid'ah. Sangat bodoh sekali. Itu kan sejarah. Isinya Al-Quran itu ada 5. Ada 5. 1, tauhid, ya kan? 2, akhlak. 3, tentang hukum. Jelas sekali. Ya. Yang keempat, janji dan ancaman. Janjinya surga, ancaman neraka. Yang terakhir adalah kisah-kisah umat yang terdahulu, namanya sejarah. Ya. Dengan kisah seperti ini adalah buku yang murah. Kita cerita seseorang semuanya paham. Kalau buku, belinya buku, membacanya juga malas-malas. Di perpustakaan itu banyak. Ya, di masyarakat itu perpustakaan banyak sekali tapi tidak pernah dibaca. Ya. Nah, dengan cara begini
kita mendengar semuanya, kita tahu, oh sejatinya ini ada makna yang sangat penting sekali. Ya. Ketika waktu di Nur Muhammad itu roh asalnya berhadapan, lalu membelakangi, artinya apa? Kemudian sebentar nanti akan berpisah. Ada penjelasan itu akan berpisah. Kalau selama dia saling membelakangi roh itu, maka tidak akan pernah ketemu. Dari manapun juga kita senantiasa, walaupun mungkin sedaerah, maka tidak bisa ketemu. Kalau memang saling belakangi sudah diprogram sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang kehormati, nah ini puncak. Di sini berarti kan puncak, puncak Rasul. Puncak Rasul artinya apa? Rasul itu maksudnya Nabi Muhammad SAW. Puncaknya para Rasul memang begitu. Ajarannya juga begitu. Ajaran yang terakhir adalah ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, rahmatan lil alamin, sampai akhir zaman. Terakhir sebagai untuk mengingatkan yang dulu-dulu yang mungkin sudah hapus, yang Allah pernah menurunkan melalui Nabi Adam dan para Rasulnya. Itulah Rasulullah Salim, Sayyidul Nur Salim, bosnya para utusan. Ya. Sangat rugi kalau tidak kita mengikuti. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini secara ringkas sudah jelas. Kalau asal penciptaan tadi, ya, puncak Rasul, ya, itu juga sedikit sudah kita punya. Moga-moga nanti dibangun, diingatkan kembali, sehingga akan menggambarkan jadi orang tua atau siapa panitia yang akan menciptakan, ya disesuaikan aja. Amin. Disesuaikan. Ada telur, ada uang. Uang itu adalah harta. Semua orang perlu uang. Jelas sekali. Maknanya apa? Al-Quran jelas sekali. Ya. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata kecuali semuanya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sudah disediakan oleh Allah. Hanya di dunia perlu usaha, tidak boleh diam, karena di dunia perlu usaha. Nanti kalau di surga silahkan, tidak usah usaha, tidak apa-apa. Tidak usah usaha, tidak apa-apa, karena di sana sudah sebagai alam balasan. Lagi ini adalah alam amal, usaha. Ya, kalau di barzah ya amal, ya, apa? Usaha. Ya, usaha, tapi masih bisa menerima nilai-nilai itu barzah, pintu gerbang ke akhirat, tapi belum ke akhirat. Ya. Karena itu kita berdoa. Ya. Kayak yang hidup maupun yang mati. Kembali, inilah ancak atau puncak puncak Rasul ataupun juga gunungan, itu bahasa Jawa, tapi maknanya adalah sama, ya, maknanya sama. Ada warna, jelas kita semua berwarna, warnanya jelas, ada yang hitam, ada yang putih. Tapi ada tiga yang saya terangkan tadi. Yang pertama adalah yang muttaqin, yang kedua adalah kafir. Innal ladzina kafaru itu sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu diperingatkan atau tidak sama saja. Begini, mengapa orang kok jadi seperti itu? Iya, tergantung hatinya. Orang yang beriman, yang ketiga, langsung sesuai paham. Yang ketiga adalah orang yang abu-abu,
berkata iman tetapi tidak beriman, imannya hanya di mulut. Ini tergantung hati, dijelaskan di pinggirnya Ihyatul itu. Hati itu dibagi 4, ingat-ingat Pak ya. Nah, supaya bisa menilai diri kita, saya itu dari 4 itu yang mana? 1, hati yang mulutnya hati itu ke atas, terbuka. Kalau nisbat wadah yang mulutnya di atas bisa diisi itu enggak? Bisa diisi enggak kalau terbuka? Bisa. Inilah mulut hatinya atau hatinya orang yang beriman. Orang yang beriman itu ada 2. Ada 2 bentuk hatinya. Ada yang hatinya agak mereng, ya. Kalau diisi penuh itu enggak? Diisi penuh, bisa penuh enggak? Tidak. Ini orang beriman tapi sering bermaksiat, hatinya mereng. Hatinya mereng, ya. Kemudian yang kedua, orang kafir itu adalah qalbul mankus, hatinya terbalik. Kalau hati terbalik nisbal wadah, bisa diisi itu enggak? Nah, karena itulah Allah berfirman dalam Al-Quran itu, sawaun alaihim a'anzartahum am tunzirhum la yu'minun. Dinasehati atau tidak disahih sama saja tidak beriman. Nah, sudah 3. Kemudian yang abu-abu tadi, yang abu-abu, ya, itu adalah hatinya orang munafik. Namanya qalbul marbut, hati yang diikat di ujungnya, tertutup. Karena itu ketika ada hidayah yang datang, ada petunjuk yang datang, dia numpang di atas ini. Karena itu ketika orang mulai disuruh iman, dia iman, tapi tidak sampai hati, ya, tidak sampai hati. Itu adalah hatinya orang munafik. Laminan nasi mayaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin, tapi dia tidak, dia mengatakan beriman tapi sebenarnya tidak beriman. Jangan sampai, Bapak sekalian, jangan sampai kita pasti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Pak? Bu? Kamu-kamu paham ini. Dan itu untuk nilai diri kita. Ya, saya itu posisinya di mana? Nah, di hati yang terbuka atau hati yang mereng kalau ia beriman. Ya. Nah, itu bisa ditegakkan, bisa. Dengan apa? Dengan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya lurus, karena dihapus, ya, artinya diluruskan, ya, lurus kembali. Ya, karena itu sering istighfar kepada Allah. Ya, Rasulullah walaupun Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, sehari itu tidak lepas jumlahnya 70 dalam hadisnya sampai sekali istighfar. Ibu Aisyah Ummul Mukminin bertanya kepada Rasulullah, itu sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Apakah saya bukan seorang yang bersyukur atas dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena makam Rasulullah adalah orang yang selalu bersyukur. Tetap aja juga istighfar sebagai tuntunan, uswatun hasanah katanya tadi, tuntunan bagi umatnya. Jangan lupa dengan istighfar kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, itu saya kembali dalam peringatan itu. Ini saya kira garis besarnya. Peringatan intinya adalah semata-mata untuk cinta Rasul, karena dengan cinta akan bahagia. Siapa yang nggak cinta, ini nggak akan bahagia. Dan jelas itu jelas sekali. Cinta adalah merupakan makam yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
sabar atau itu betah apapun itu masih jauh di bawah. Kalau sudah tak, bagaimanapun juga seperti Malaysia. Di Malaysia ada seorang wanita yang pacaran dengan seorang jejaka, janji di simpang 4 rasanya saya baca itu. Si jejaka itu tidak kunjung datang. Dia tidak mau pulang karena sudah janji tsunami situ sampai mati. Ceritanya itu, saya membaca tulisan itu. Kok begitu ya? Iya, karena saking cintanya itu. Saking cintanya itu. Bahkan ada yang sampai bunuh diri kan banyak juga. Ya, ini sekali. Itu cinta luar biasa. Nah, cinta kepada Rasul itu penting sekali. Allah Subhanahu surat Al-Imran ayat 31 mengatakan, in kuntum a'udzubillahi minasyaitonir rajim, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti saya, kata Rasulullah. Ikuti saya. Maksudnya apa? Mengikuti syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sulit, tidak. Itu tergantung dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tuntutan kepada kita semampunya. Seberapa? Tidak harus hafal Al-Quran, ya. Karena itu Al-Quran itu ciptakan ada yang panjang surat Baqarah, ada Ali Imran, ada Isa. Tapi juga ada yang pendek sekali. Qul huwallahu inna a'tainakal, ya itu. Loh, walaupun pendek jangan dilakukan, Bapak. Ya. Loh, penting qul huwallahu ahad, tiap kali itu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada cerita sahabat Rasulullah. Namanya pada suatu ketika Rasulullah posisinya berada di Irak, ya, di Kufah. Keadaan ini jadi gelap, model akan hujan itu. Ada matahari, mataharinya tidak menyorotkan sinarnya. Ketika itu sama malaikat Jibril di situ. Lalu Rasulullah tanya, wahai sahabat temanku, malaikat Jibril, apa ini kok seperti ini? Tidak tahu kah? Tidak tahu. Ayo naik di sayap saya, naiklah ke atas. Kelihatan itu yang namanya di Madinah.